98,8 Best FM. Cari tahu, biar tahu. Aku pro ya soal larangan thrifting karena itu pasti bakalan memperbanyak limbah. Kalau saya sendiri pendukung peraturan pemerintah ya. Kita punya banyak produk-produk yang seharusnya bisa lebih maju, lebih bagus daripada produk-produk bekas itu. Agak nggak setuju karena menurut aku dengan thrifting itu ya kita mungkin itu bisa sebagai salah satu langkah peduli terhadap lingkungan. Ada maksud baiknya ya. Mungkin salah satunya untuk mendukung UMKM lokal dan mengurangi impor-impor barang dari luar negeri. 98,8 Bestanika FM, bangkitkan semangatmu. Halo Besties, dengan Lia di sini di Carita, cari tahu biar tahu. Halo Besties, gimana nih kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Apalagi di cuaca yang panas ini cocok banget sama topik yang bakal dibicarain. Sesuai dengan cuplikan-cuplikan tadi, Besties udah tahu belum sih mengenai adanya larangan bisnis thrifting? Yang itu loh, pembelian pakaian bekas yang akhir-akhir ini lagi ramai. Membuat bisnis thrifting semakin meningkat dan banyak diminati loh. Sesuai perintah Presiden Joko Widodo, bisnis thrifting sebenarnya dilarang karena Presiden sendiri menilai bahwa bisnis impor pakaian bekas sangat mengganggu industri tekstil dalam negeri. Tapi nyatanya penjual pakaian bekas masih banyak ya Besties. Kita langsung tanya ke ahlinya aja ya Besties, dengan rekan Lia Tesalonika Rahel yang sudah bersama dengan Ibu Age Aryani selaku Badan Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Yogyakarta. Silahkan Tesalonika Rahel. Selamat siang, perkenalkan nama saya Rahel dari mahasiswa NMTC. Selamat siang Rahel. Sekarang Rahel lagi sama Bu Aryani. Jadi Bu Aryani ini bekerja sebagai penyuluhan dan layanan informasi di Bea Cukai Yogyakarta. Oke, kayaknya langsung aja kita mulai ke pertanyaan pertama ya. Boleh. Bu, apa sih pendapat Ibu mengenai larangan untuk impor pakaian bekas atau thrifting yang sudah ditetapkan oleh pemerintah? Baik, pertanyaannya menarik ya, lagi thrifting lagi in, lagi ya. rame banget Lagi rame. Iya. Nah, terus di sini tugas pokoknya Bea Cukai itu di bidang impor ada beberapa. Jadi kayak mungut bea cukai, mungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Terus pengawasan terhadap barang larangan dan pembatasan. Jadi barang yang ada larangan dan pembatasannya. Terus pemeriksaan terhadap barang-barang impor tadi, penelitian dokumen, ya banyak lah. Nah, terus kaitannya dengan impor pakaian bekas tadi, sebetulnya Bea Cukai itu hanya menjalankan amanat. Dia jadi dapat amanat menjalankan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022, tanggal 13 Juni tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor. Salah satunya barang bekas itu tadi. Mudah-mudahan apa yang sedikit yang kami sampaikan tadi bisa bermanfaat buat pendengar. Nah Besties, itu tadi pendapat dari Ibu Age Aryani selaku Badan Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Yogyakarta mengenai larangan bisnis thrifting yang sekarang sedang ramai-ramainya loh. Wah, ternyata thrift impor sering masuk secara ilegal nih Besties. Dengan cara masuknya yang ilegal, pasti hal tersebut gak menambah pemasukan negara juga dong. Makanya nih Besties, masyarakat masih banyak yang tertarik sama thrift karena selain mendapatkan pakaian dengan kualitas yang lumayan bagus, terkadang pembeli juga mendapatkan pakaian branded loh dengan harga pakaiannya yang terbilang lebih murah sih. Get to know Thrifting Edition. Besties tahu nggak nih kalau sebenarnya thrifting itu pakaian buangan loh. Orang luar negeri tahu kalau orang Indonesia sering berbelanja pakaian thrifting, sehingga mereka sering ekspor pakaian bekas ke wilayah kita.
Nilai impor pakaian bekas ke Indonesia relatif meningkat setiap tahunnya loh. Puncaknya terjadi pada tahun 2019. Karena hal tersebut, tak heran kalau di beberapa pertemuan di sekitar ASEAN, Indonesia dicap sebagai penampung sampah pakaian bekas. Orang luar negeri sengaja membuang pakaian bekas mereka, bahkan sampai rela menawarkan biaya transportasi pada importir. Karena biaya penyimpanan yang ada di sana termasuk lebih mahal. Karena hal tersebut, kita nggak tahu nih penyakit dan dampak apa saja yang terbawa pada pakaian hingga sampai ke masyarakat. Itu tadi fakta lain dari thrifting. Get to know and you will know. Nah, itu tadi get to know seputar thrifting. Wah, ternyata thrift ini pakaian yang sudah dibuang ya, besties. Kalau udah dibuang, pasti pakaiannya jadi kotor kan? Terus ada penyakitnya dong. Kira-kira penyakit apa aja ya, besties? Tenang-tenang, setelah ini akan ada statement dari analis kesehatan seksi P2PM Bapak Christian Yohanan yang akan membantu membagikan opininya mengenai dampak dan penyakit dari thrifting impor, besties. Pakaian bekas atau thrifting yang lagi viral karena dilarang ditinjau dari segi kesehatan. Alasannya karena diketahui ada 6 jenis penyakit kulit yang disebabkan oleh pakaian bekas impor. Pada pakaian bekas impor kemungkinan terdapat beberapa jamur kapang, bakteri, ataupun tumor kecil yang bisa menyebabkan ruam-ruam, gatal-gatal, dan kemerahan pada kulit, sehingga dapat menimbulkan 6 jenis penyakit kulit, yaitu penyakit dermatitis, penyakit skabies, penyakit impetigo, penyakit jamur kulit, penyakit herpes zoster, dan penyakit kudis. Itulah alasannya kenapa pakaian bekas impor dilarang masuk ke Indonesia. Get to know thrifting edition. Besties tahu nggak nih? Jamur kapang adalah jamur yang biasanya tumbuh di makanan basi atau pakaian bekas yang lembab nih, besties. Jamur kapang yang tumbuh di pakaian bekas nggak bisa hilang, meskipun sudah direndam berkali-kali. Get to know and you will know. Nah, itu tadi statement dari analis kesehatan seksi P2PM Bapak Christian Yohanan. Dari pernyataan dua narasumber tadi, kita bisa simpulin nih, kalau sebenarnya thrifting impor bisa menjadi hal yang berbahaya loh, besties. Karena kita kan nggak tahu nih penyakit apa aja yang dibawa pakaian bekas tersebut dari luar. Bisa saja di pakaian tersebut ada jamur kapangnya. Waduh, bisa bahaya banget gak sih? Buat besties yang sering belanja pakaian bekas impor, menurut dia mulai dikurangin aja ya, karena demi menjaga kesehatan besties juga. Apalagi jalur masuknya yang ilegal dan tidak membayar bea cukai. Kira-kira besties masih ada yang tertarik dengan thrifting impor ini nggak? Atau justru tertarik dengan pembahasan yang lainnya? Jangan lupa dengerin episode lainnya besok Minggu di jam 4 sore hanya di 98,8 Bestanika FM, bangkitkan semangatmu. Oke, sekian cerita episode kali ini. Lia pamit undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye besties. Praktik Mandiri Mana Protsi semester 6. Produksi feature radio berjudul Carita. Episode Lika-Liku Thrifting. Produser Mulyani Anissa. Program Director Aisyah Asti. Penulis naskah Yani Anissa. Unit Manager Yulvina Dita. Tim kreatif Elsa Trilanita. Musik Director Naufal Agni. Sound Recorder Tesalonika Rahel. Editor Tesalonika Rahel. Announcer Mulyani Anissa. Reporter Tesalonika Rahel. Narator Yulvina Dita. Terima kasih kepada narasumber Badan Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Yogyakarta, Ibu Age Aryani, Analis Kesehatan Seksi P2PM, Bapak Christian Yohanan. Carita, cari tahu biar tahu. 98,8 Bestanika FM.